baiknya kita berdoa dulu. Di sini siapa yang mau baiklah, sebelum kita memulai kegiatan kita pada siang hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa. Terima kasih. Baik, di sini kakak akan menjelaskan apa itu bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok itu adalah sebuah dinamika atau penyelesaian sebuah permasalahan yang akan kita diskusikan secara berkelompok, di mana di sana kita juga bertujuan untuk menyelesaikan suatu permasalahan itu. Contohnya seperti ini, bimbingan kelompok itu kita bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan, dan juga kita boleh berpendapat atau menyuarakan isi hati kita. Apa sih yang harus kita yang selama ini kita pendam gitu. Jadi kan kalau kita punya masalah pasti kepikiran, ada kan sebagian orang kayak gitu. Nah jadi di sini makanya kita ada namanya bimbingan kelompok. Setelah itu di tata cara pelaksanaan bimbingan kelompok ini, kita duduk secara berlingkar seperti ini yang dipimpin oleh BK, yaitu kakak sendiri, dan anggotanya adik-adik semuanya. Dan di dalam tata cara ini kita bisa menyuarakan apa yang kita ungkapkan pendapat kita. Dan di dalam BKP ini atau bimbingan kelompok ini kita memiliki azas-azas. Yang pertama itu azas kerahasiaan, keterbukaan, dan kesukarelaan. Azas kerahasiaan itu di mana kita secara terbuka mengungkapkan apa sih permasalahan yang kita hadapi dan oleh anggota kelompok kita sekarang. Jadi di sini kita akan menyuarakan apa sih yang sedang kita alami itu. Jadi kita sedang berdiskusi di sini, jadi harus menjaga rahasia itu. Walaupun ketika kita sedang ada di luar, kita tidak boleh memberitahukan kepada orang lain apa yang sedang kita diskusikan sekarang ini. Nah yang kedua itu azas kesukarelaan. Azas kesukarelaan itu di mana kita secara sukarela, secara tanpa keterpaksaan, secara hati nurani kita mengikuti BKP ini, itu bimbingan kelompok. Yang ketiga azas keterbukaan. Nah, keterbukaan itu di mana kita secara terbuka ya, untuk tanpa paksaan dari orang lain. Setelah itu baiklah, pasti ada di sini belum tahu kakak. Dulu sebenarnya. Baik, di sini kakak akan memperkenalkan perkenalan diri. Perkenalkan nama kakak Rahmi Kurniasari. Ada di sebagainya Kak Rahmi atau Kak Ami. Kakak dari BP 23 Bimbingan Konseling BKB. Semester 3. Baik, setelah itu kakak juga mau perkenalan sama dari perkenalannya tuh kayak gini. Perkenalan hobi boleh mulai dari asal ke kiri kakak. Hobi saya itu musik. Nama saya Maulana Kenda, nama Dianda. Hobi saya main game,
di mana topik itu kakak akan membebaskan kepada adik-adik. Adik-adik mau topiknya apa? Izin Pak. Ya, gimana dulu ya? Saya ingin topik kita hari ini itu tentang proses bunuh diri ya. Gimana? Oke, jadi fix sepakat semuanya tentang bunuh diri. Oke, sekarang itu kan lagi maraknya kalangan banyaknya bunuh diri ya. Bukan dari anak mahasiswa doang, orang dewasa, anak SD pun ada ya yang bunuh diri. Kenapa bisa sih dampak dari bunuh diri gitu? Bunuh diri itu kan salah satunya dalam agama kita ya, bagi agama Islam telah ditentukan oleh Allah gitu ya. Bahwasanya orang yang bunuh diri itu kan meninggalnya atau matinya itu kan nggak diterima oleh Allah kan. Itu kan urusan dia sama Allah gitu kan. Tetapi dampak dari bunuh diri itu bisa jadi sebuah tekanan dari lingkungannya, orang tuanya, atau pertemanan, atau pacaran. Contoh besarnya aja yang sekarang maraknya itu, contohnya ada kasus yang bunuh diri mahasiswa yang loncat dari gedung foto atau mobil lah, meninggal kan. Jadi kenapa maraknya sekarang bunuh diri itu? Mungkin karena banyak dekat kepada Allah gitu, ataupun bisa jadi lingkungan yang tidak mendukung, kurangnya support system dari lingkungannya. Jadi hidup itu memang ada limitnya. Selagi kita hidup pasti ada cobaan, ada ujian dari Allah. Tapi dari setiap ujian atau cobaan dari Allah itu tidak semua manusia bisa mengatasinya. Maka pesan kakak pada adik-adik semuanya, yang sesulit-sulitnya kita sebagai mahasiswa lah, contohnya sesulit-sulitnya kita mengerjakan tugas atau stres atau apa, kalau kita stres atau capek misalnya, untuk mengalihkan sebenarnya ya coba istirahat sebentar atau quality time dengan keluarga, sahabat atau teman. Buatlah hal-hal yang positif agar jangan sampailah mengarah ke sana. Kayaknya adik-adik udah nggak fokus ya. Jadi di sini kakak punya sebuah permainan. Permainan itu sederhana sih ya, atau kita kenal dengan SBG. Oke, SBG. Permainannya itu intinya seperti ini. Kakak mulanya dari kakak ya. Kakak ngomong kayak gini, permainan itu rangkai kata. Misalnya pada zaman dahulu sambung kata. Pada zaman dahulu hiduplah seorang di desa yang sangat cantik. Jadi nanti adik-adik mau nyambung katanya dulu. Ngerti nggak? Oke. Sekarang kita mulai latihan dulu nih. Oke, latihan dulu ya. Jadi gini, permainan itu kita merangkai kata. Jadi pada zaman dahulu hiduplah seorang gadis yang cantik di sebuah desa. Nanti adik-adik sambung, misalnya Mona. Kan kakak bilang pada zaman dahulu hiduplah seorang gadis cantik di desa, sebuah desa yang sangat terpencil. Jadi nanti disambung-sambung. Enggak. Ya, oke. Misalnya nggak sesuai pembahasan Ya, kita tuh
adik sekolah di Sebelumnya kakak ucapin terima kasih lah sebesar-besarnya kepada dari semuanya, karena pendapat-pendapatnya itu sangat bagus. Boleh nggak buat tangan kak? Dan nggak terasa ya, kegiatan kita udah di penghujung waktu. Sebelum kakak menutupi kegiatan kita ini, kakak juga mau berpesan kepada semuanya. Semuanya itu pesan-pesannya bagus-bagus gitu kan. Jadi seberat-berat apapun permasalahan yang sedang kita hadapi, tetaplah mengutamakan Allah di dalam hidup kita, dan terus tetap optimis dan tetap istiqomah. Sesulit-sulitnya apa yang kita kerjakan di setiap cobaan hidup pasti ada yang namanya hikmah. Jadi dari hikmah itu kita bisa belajar gitu. Nggak melulu apa yang kita pikirkan itu akan terjadi gitu kan. Dan dari semuanya, ini kalau semester awal ya kan, dan mungkin semester 1, semester 2 belum terasa gitu. Semester kedepannya lagi kan lebih apanya lagi gitu kan. Jadi pesan kakak sudah kepada kalian tetap istiqomah, semangat, dan yang tetap yakin bahwa setiap apa yang kita jalani itu pasti ada rewardnya lah dari Allah. Jangan pernah berpikiran untuk sampai bunuh diri ya, karena saya bukan hanya diri kita saja yang dapat tugasnya gitu, orang tua, saudara, atau kerabat. Jadi selagi kita masih diberikan kesempatan untuk hidup, tetap semangat, jangan sampai berpikiran seperti itu. Oke, terima kasih. Sebelum kita menutup acara kegiatan kita pada siang hari ini, alangkah lebih baiknya kita menutup kegiatan kita ini dengan membacakan doa penutup supaya